Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan berbicara mengenai suatu hal yang seringkali kita anggap remeh tetapi dampaknya sangat besar, yaitu adalah ghibah. Ghibah adalah aktivitas menggunjing atau membicarakan orang lain di belakangnya, baik itu tentang kekurangannya, kesalahannya, ataupun juga hal-hal yang sifatnya pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dengan tegas mengingatkan kita mengenai bahaya akan adanya ghibah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kalian mengintip atau saling menggunjingkan satu sama lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." Bayangkan saja teman-teman, Allah sudah menggambarkan ghibah itu seperti memakan daging saudara kita yang sudah mati. Itu sudah cukup untuk membuat kita merasa jijik. Seringkali kita beranggapan bahwa ghibah itu hal kecil dan tidak berbahaya, padahal dampaknya sangat luar biasa. Bisa merusak persaudaraan, menyebar fitnah, dan juga bisa merusak kehormatan seseorang. Tapi kita juga harus akui, kadang-kadang tanpa sadar kita terjebak dalam pembicaraan yang penuh ghibah. Misalnya saat kita bercerita tentang tetangga kita yang baru saja membeli mobil baru, kita tak sengaja ikut nimbrung. "Ih, katanya sih mobil itu bukan punya dia, tapi sewa." Nah, itu sudah masuk kategori ghibah loh. Mungkin ada yang berpikir, aduh itu kan cuma bercanda, gak serius. Tapi tahukah kalian bahwa ghibah itu bisa sangat merusak? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "Ghibah itu lebih buruk daripada zina. Seseorang yang berzina jika berbuat dan memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya, tetapi seorang yang melakukan ghibah tidak akan diampuni sampai orang yang dighibahi memaafkannya." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Jadi ghibah ini bisa lebih parah daripada zina loh. Bayangkan jika kita tanpa sadar sudah menggibahi teman, tetangga, ataupun keluarga kita. Sebab untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kita harus mendapatkan maaf dari orang yang kita gibahi dulu. Bisa jadi kita tidak tahu kalau orang itu merasa tersakiti dan malah menjauhkan diri dari kita. Itu kan termasuk kerugian yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana kita bisa menghindari ghibah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sebelum berbicara tentang orang lain, coba kita tanya pada diri kita sendiri, apakah benar-benar perlu untuk saya bicarakan? Jika jawabannya tidak, ya sudah, lebih baik kita diam. Selain itu, kita bisa fokus untuk mengingatkan satu sama lain dengan cara yang baik. Kalau ada teman yang mulai bercerita tentang orang lain, kita bisa langsung berkata, nggak usah ghibah yuk, kita bahas hal lain aja. Pasti teman kita akan mengerti. Tapi jangan malah kita jadi pahlawan yang selalu berusaha mengingatkan, namun ternyata kita malah jadi orang yang paling suka menggunjing di belakang. Hati-hati, bisa jadi kita masuk ke dalam kategori penyulut ghibah. Nah, ada satu cerita lucu yang bisa kita ambil hikmahnya. Dulu ada seorang sahabat
yang senang sekali berbicara tentang orang lain. Suatu hari, teman-temannya menyarankan dia untuk berpuasa dari gibah selama 1 bulan penuh. Dia menerima tantangan itu. Setelah 1 bulan berlalu, teman-temannya bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu berhasil?" Sahabat itu pun menjawab dengan bangga, "Alhamdulillah, aku berhasil. Tapi yang lucu sekarang aku malah jadi lebih sering berbicara tentang diri sendiri." Maksudnya, kita harus lebih banyak introspeksi dan fokus pada diri sendiri daripada terus-menerus membicarakan orang lain. Memang berbicara tentang orang lain bisa terasa menyenangkan sejenak, tapi apakah kita merasa lebih baik setelah itu? Atau justru kita semakin jauh dari kebaikan? Mari kita berusaha untuk lebih menjaga lisan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Kalau kata-kata kita menyakiti orang lain, lebih baik kita simpan untuk diri sendiri. Teman-temanku yang berbahagia, marilah kita hindari gibah dan berusaha untuk menjaga lisan dengan selalu berkata yang baik, yang bermanfaat dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Gibah itu memang sering datang tanpa kita sadari, tapi dengan niat yang baik dan kesadaran kita bisa menghindarinya. Semoga kita semua bisa diberikan kekuatan untuk menjaga lisan kita dan selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.